Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Aku tahu ini telat banget, tapi karena masih awal bulan Juli, jadi nggak apa-apa. Karena kalian bisa pakai ini untuk jadi referensi bulan lain, bukan cuma bulan Juli aja. Seperti di judul, kali ini aku mau buat bullet journal karena sekarang lagi bulan Juli, jadi aku bakal buat bullet journal untuk bulan Juli. Untuk alat yang dipakai yang pasti adalah buku. Kalian bisa pakai buku apa aja yang kalian punya. Di sini aku pakai notebook dari Gramedia. Kalau kalian gak ada brush pen, kalian bisa pakai stabilo atau spidol aja. Untuk dried flowernya kalian bisa beli bunga terus kalian keringin sendiri, atau kalian bisa ambil dari pekarangan rumah, atau kalian pakai bunga imitasi aja. Selain itu kita juga butuh stiker dan kertas vintage. Sebelum mulai aku nyalain scented candle aromaterapi dulu supaya lebih relax. Untuk stikernya aku ngeprint sendiri pakai kertas AVS, setelah itu aku gunting kecil-kecil. Seperti biasa, aku kalau buat bullet journal, halaman pertama pasti aku tulis quotes of the month. Quotes ini sebagai penyemangat aku di bulan Juli. Aku saranin kalian pakai quotes of the month-nya yang relate sama diri kalian sendiri supaya itu benar-benar bisa jadi penyemangat kalian di bulan itu. Bullet journal itu identik dengan doodling, tapi karena aku nggak bisa gambar, jadi aku bakal pakai banyak stiker sebagai pengganti doodle. Di halaman selanjutnya aku bakal bikin mini kalender, tapi sebelum itu aku tulis dulu nama bulannya pakai brush pen. Kalau kalian nggak bisa lettering, kalian bisa pakai stabilo atau spidol aja, atau kalian bisa print tulisannya terus nanti kalian gunting. Nah, di bagian ini kita bisa berkreasi dengan doodle, tapi karena aku nggak bisa gambar, jadi aku akan kreasiin sebisaku dengan stiker dan kertas vintage. Jadi kalian tinggal simak aja gimana cara aku ngekreasiinnya. Yang aku maksud dengan kertas vintage itu adalah kertas-kertas bekas seperti koran atau bekas sampul buku atau bekas tugas sekolah kita. Nah, untuk mini kalendernya di sini aku pakai kertas coklat bekas sampul buku. Terus supaya nggak monoton, aku tambahin beberapa stiker. Kalian nggak perlu bingung ngeletakin stikernya di mana, karena seiring berjalan waktu kalian bakal tahu di mana seharusnya stiker itu diletakin. Tapi menurut aku nggak ada spesifik di mana kita harus meletakkan stiker itu, karena itu sesuai sama kreasi kita aja. Sebelumnya maaf banget kalau aku ngomongnya kecepatan dan videonya banyak yang aku skip, karena aku takut kalian bosan dengan durasi yang terlalu panjang. Kalau kurang jelas, kalian bisa putar ulang videonya atau kalian tanya di kolom komentar. Nah, untuk bagian bawahnya itu aku pakai kertas coklat bekas sampul buku dan aku tambahin stiker yang aku sobek ngasal. Terus aku tambahin juga dried flower yang aku ambil dari pekarangan rumahku. Lanjut ke halaman selanjutnya, aku akan buat mantil lock. Di sini aku bakal bikin kalender dengan kotak yang lebih besar, yaitu ukurannya 4 baris x 4 baris. Kalian bisa sesuaiin aja sama mau kalian. Nah, di dalam kotak itu nanti kita bakal tulis kegiatan, jadwal, atau rencana di bulan Juli ini. Itu aku nulisnya pakai spidol tanpa penggaris, tapi sebelumnya aku udah gambar dulu pakai pensil. Nah, setelah itu baru aku timpa pakai spidol tanpa penggaris supaya lebih natural. Untuk judul halamannya aku tulis di kertas coklat yang lebih muda, terus aku tulis pakai brush pen tanpa lettering. Nah, setelah itu aku tambahin garis tepi di setiap hurufnya. Itu aku ngasalnya nggak sengaja, karena ternyata susah nulis sambil nge-record, tapi nggak apa-apa karena ternyata lebih estetik aja gitu kelihatannya. Nah, itu kalian bisa lihat segitu nggak rapinya. Setelah itu aku potong mengikuti tulisannya. Aku potongnya nggak pakai gunting, aku sobek ngasal aja. Terus aku tambahin stiker dan masih dengan sobek ngasal. Jadi semenjak aku kenal bullet journal dan scrapbook, aku jadi suka sobek ngasal gitu karena kelihatannya lebih estetik. Nah, itu kalau kalian lihat sebelah kanan bawah udah jadi kayak gitu. Tadi ternyata nggak ke-record, maaf banget. Yang jelas di situ aku tambahin kertas koran, terus aku tambahin stiker dan aku tambahin dried flower. Kalian bisa lihat hasilnya jadi kayak gitu. Nah, untuk halaman selanjutnya aku nggak tahu ini namanya apa. Yang pasti ini tuh sebagai penjelas dari multi-lock yang memerlukan penjelasannya lebih panjang. Nah, kalau kalian notice di sini aku buat kesalahan, aku garisnya miring, tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal tutup dengan stiker. Jadi itu salah satu fungsinya stiker, dia bisa buat nutupin kesalahan yang kita buat di bullet journal. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku bakal pakai stiker untuk tutupin kesalahan aku tadi.
Terus supaya lebih bagus aku tambahin stiker lagi di bagian bawah dan tengah. Akhirnya halaman ini aku namain Notes for Monthly Log. Terus bagian bawah yang kosong itu aku tulis judul dari setiap kotak. Untuk judulnya kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian. Kalau aku di sini pertama ada activity, kedua ada study, ketiga ada YouTube dan sosmed, dan keempat ada planning. Lanjut ke halaman selanjutnya, di sini aku bikin habit tracker. Menurut aku bagian ini penting karena setiap bulan kan harapan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, habit tracker ini akan membantu kita untuk pantau kebiasaan baik apa yang udah kita lakuin selama 1 bulan penuh. Oke, di bagian tengah aku tambahin stiker karena aku buat kesalahan lagi. Kalian harus buat kotaknya itu sebanyak tanggal di bulan Juli. Nah, setelah itu di atas kolomnya kalian kasih judul. Seperti biasa judulnya kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Terus aku tambahin kertas kecil untuk di kanan atas, itu sebagai keterangan kalau bagiannya penuh berarti aku melakukan, kalau bagiannya kosong berarti aku tidak melakukan kebiasaan itu. Oke, itu aku ngelacekinnya sengaja. Jangan lupa untuk tambahin tanggal di samping kotaknya. Ini aku nulisnya di satu kolom aja, nanti kolom berikutnya mengikuti. Halaman berikutnya aku mau buat mood tracker. Mood tracker ini berfungsi untuk memantau perasaan kita selama 1 bulan penuh. Apakah dalam 1 bulan penuh itu kita kebanyakan bahagianya atau kebanyakan sedihnya. Aku buatnya model tumbuhan gitu. Nah, untuk batangnya aku pakai stabilo hijau karena aku nggak ada spidol warna hijau. Terus habis itu aku tebelin pakai pensil warna hijau tua. Untuk daunnya kan bebas mau kasih warna apa aja. Di sini aku kasih warna orange biar kayak daun yang udah mau gugur gitu. Nah, kalian harus bikin daunnya ini sebanyak 31. Setelah itu kalian tulis tanggal di samping daunnya. Nah, terus di bawah judul aku kasih keterangan cara mengisi mood. Di sini aku bikinnya 3 doang, itu disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Sebelum lanjut ke halaman selanjutnya, di sini aku buat garis tepi dulu. Untuk garis tepinya nggak ada ukuran, aku mengikuti garis di bukunya aja. Nah, halaman ini akan aku isi tentang favorit di bulan Juli. Nggak setiap orang tambahin bagian ini di bullet journal, tapi aku tambahin aja karena biasanya aku selalu perhatiin hal-hal apa aja yang aku suka selama 1 bulan itu. Ini bisa berupa film, musik, makanan, atau buku. Ini aku mau buat modelnya tuh kayak polaroid yang ditempel di dinding gitu. Jangan lupa juga tambahin stiker. Nah, di sini aku tambahin stikernya disesuaikan sama judul setiap kotak. Kotak pertama itu tentang film, kedua makanan, ketiga musik, dan yang keempat tentang buku. Oke, kita hampir selesai. Di bagian ini aku akan bikin weekly planner atau biasa disebut juga weekly log. Nah, terus aku bikin kotak sebanyak 7 sesuai dengan jumlah hari dalam seminggu. Untuk di bagian judul yang pertama aku pakai kertas batik. Nah, kertas batik ini aku dapetin dari bekas sampul buku aku. Terus setelah itu aku tambahin mini kalender lagi. Karena biasanya kalau aku lagi ngisi weekly log ini, aku bakal lihat kalendernya di halaman depan dan itu ribet banget harus bolak-balik. Jadi sekalian aja aku tambahin di bagian atasnya.
Nah terus aku tambahin stiker untuk tulis judul dari bulannya. Terus ini aku nulis nama bulannya songide banget, tapi jadinya malah jelek. Untuk kertasnya aku masih sobek ngasal. Terus seperti biasa supaya nggak monoton aku tambahin stiker. Nah terus itu untuk judul dari halamannya aku pakai kertas bekas print Kerajaan Majapahit. Nah terus jangan lupa untuk tulis 6 hari di setiap kotaknya. Tapi sebelum itu aku tambahin stiker dulu. Setelah itu baru aku bikin kayak model label gitu. Nah setelah itu baru aku timpa tulis nama hari. Aku ngerasa di bagian bawah tuh sepi, jadi aku tambahin hiasan lagi. Nah itu aku tambahin kertas bekas print tugas aku. Aku lakuin hal yang sama untuk bagian atas kanan. Nah terus habis itu aku tambahin tulisan gitu. Nah ini bekas print juga dari tugas. Terus aku potong di bagian tertentu dan terus aku tempel. Ini adalah bagian terakhir, sekalian aja aku bikin 2 halaman karena di bagian ini aku bakal buat beberapa bagian lagi. Bagian yang pertama aku bikin goals dulu. Nah di bagian goals ini nanti aku bakal bagi lagi jadi beberapa bagian goals. Nah untuk pembagiannya aku pakai kertas coklat. Terus habis itu aku susun. Nah nanti di atas kertas ini aku bakal bikin garis gitu. Nah garis itu fungsinya untuk pemisah antara judul goals dan list dari goals tersebut. Misalkan bagian pertama itu goalsnya tentang study. Nah nanti di bagian kanan aku mau tulis goals apa aja yang bakal aku capai untuk bagian study. Bagian kedua aku mau bikin tentang list to the buy. Nah sebelumnya aku bikin pocket gitu. Ini aku bikinnya dari kertas yang biasa dipakai untuk ngejelit buku bagian belakang. Terus setelah itu aku pakai kertas coklat untuk nulis to the buy-nya. Terus aku taruh di pocketnya. Nah bagian atas aku bikin thankful for. Jadi di bagian itu nanti aku isinya di akhir bulan itu apa aja yang aku syukurin di bulan itu dan aku mau berterima kasih kepada siapa aja di bulan itu. Terus ini aku lagi ngelacakin kertas. Nah nanti ini akan aku jadiin quotes gitu untuk nulis quotes di bagian bawah. Nah untuk bagian yang kosong seperti pojok bawah kiri dan pojok kanan atas itu akan aku tempelin kertas vintage dan stiker. Pokoknya kalian kreasin aja sesuka kalian. Kalian gak perlu sama persis banget bikinnya sama kayak aku. Aku cuman sebagai referensi aja. Selebihnya kalian yang berkreasi. Oke, kita udah selesai bikin bullet journal untuk bulan Juli. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like videonya dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang dapat informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk support aku dengan subscribe channel aku supaya kalian bisa dapat informasi yang lebih lagi. Maaf banget kalau di video bullet journal ini aku masih banyak banget kurangnya. Karena jujur ini adalah bullet journal pertama aku yang niat. Karena sebelumnya aku kalau bikin bullet journal tuh biasa aja. Oh iya, aku terima request dan saran juga dari kalian. Atau kalau kalian ada yang masih belum paham, kalian boleh tanya di kolom komentar atau kalian bisa langsung kontak aku. Jangan lupa juga untuk cek video aku yang lain. Aku udah terima beberapa request. Aku pasti bikin videonya tapi nanti karena aku filming dan edit sendiri jadi agak ribet. Thank you for watching. See you on my next video.